Etika pada instansi pemerintah bagi B3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta yang akan dilakukan oleh dua petugas, yaitu Mbak Rira Rahmawati dan Retno Dewangari. Baik, yang pertama, sebelum kita mulai pada acara seminar pada siang hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Kami mengucapkan untuk peserta yang pertama kepada Retno Dewangari, waktu yang tepat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Darmanto selaku Kepala Puskesmas Banyuanyar serta sebagai mitra saya dan kepada teman-teman semuanya yang sudah menghadiri. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan orientasi pengelolaan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2020. Next. Di sini saya mengambil judul tentang optimalisasi pelaksanaan ibu hamil untuk persiapan kehamilan dan persalinan yang nyaman, lancar, dan bahagia di Puskesmas Banyuanyar dengan inovasi Sikamina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Retno Dewangari dengan NIPK 19803032022 dengan jabatan bidang terampil unit kerja Puskesmas Banyuanyar dengan mentor Dr. Haji Darmanto. Dari pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Surakarta Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa aparatur sipil negara AS atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 289 K-1/PDP-07/2002 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta perlu dilakukan pengembangan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai aparatur negara diberikan sejak awal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam bentuk orientasi. Orientasi wajib diikuti oleh semua P3K yang baru diangkat dan bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai tugas fungsi ASN kepada P3K. Tugas dan fungsi peran ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nilai dasar ASN diwujudkan dalam bentuk berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau berakhlak, di mana dalam menjalankan fungsi tugas dan nilai tersebut harus tercermin dalam ASN, salah satunya pelayanan kesehatan di Puskesmas Banyuanyar. Karena Puskesmas merupakan salah satu pelayanan publik, di sini saya di Puskesmas Banyuanyar dalam menjalankan misinya yaitu mewujudkan masyarakat sehat. Ditemukan masalah bahwa masyarakat terutama ibu hamil yang belum paham tentang kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan KB pasca persalinan. Untuk waktu pelaksanaan orientasi yaitu pembukaan dimulai tanggal 3 September, EOC lewat LMS Soluasi dimulai dari 3 sampai dengan 9 Oktober 2024, evaluasi akademik 10 Oktober sampai 11 Oktober, remedial pada tanggal 14 Oktober 2024, orientasi tempat kerja 15 sampai dengan 21 Oktober 2024, seminar 22 sampai dengan 23 Oktober 2024, evaluasi pelatihan 23 Oktober 2024. Nilai dan etika pada
kebudayaan dan pariwisata, meningkat kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, landaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antarumat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini adalah salah satu bagian struktur organisasi Dinas Kesehatan. Selanjutnya, Puskesmas Banyuanyar dipimpin oleh Kepala Puskesmas dibantu oleh Kepala Tata Usaha dan bagian yang membawanya. Untuk visi Puskesmas Banyuanyar mewujudkan masyarakat sehat di wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar. Misi meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat, mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, tertib administrasi, menerapkan pelayanan sesuai standar. Tujuan satuan unit kerja Puskesmas Banyuanyar yaitu mewujudkan masyarakat yang satu, memiliki perilaku sehat, kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan yang sehat, memiliki derajat kesehatan yang optimal, individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Puskesmas Banyuanyar program kegiatan pendukung visinya adalah keluarga mengikuti program keluarga berencana, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi mendapat air susu ibu atau ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional, keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses untuk menggunakan jamban yang sehat. Di sini untuk rencana dan hasil kerja P3K, saya mengambil identifikasi isu, yaitu belum optimalnya pelaksanaan kelas ibu hamil, di mana kurangnya minat ibu hamil dalam mengikuti kelas ibu hamil. Selama ini saya memegang program untuk kelas ibu hamil dari awal terbentuknya kelas ibu hamil, antusias ibu hamil itu sangat luar biasa. Tapi setelah semakin adanya selanjutnya ada kelas ibu hamil selanjutnya ada absensi yang menurun. Kemudian kurangnya pengetahuan ibu tentang kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi baru lahir, dan KB pasca salin. Untuk kurangnya pengetahuan ibu tentang persalinan, nifas, perawatan bayi baru lahir, dan KB pasca salin, di sini kami menemukan di mana di Poli KIK kemarin itu ada kasus bahwa bukan kasus ya, ada pasien yang bayinya itu tidak dimandikan, cuma dilap-lap. Terus kemudian saya juga menemukan malah langsung di UGD itu bayi itu hanya dimandikan dengan baby oil. Terus kemudian ada lagi ibu nifas itu untuk perawatan luka perineum atau jalan lahir, karena mungkin kurang pengetahuannya, jadi untuk perawatan perineumnya karena tidak tahu sampai kontrol itu perawatan perineumnya jadi terjadi infeksi. Karena apa? Pasiennya takut untuk membersihkan. Jadi waktu BAB atau BAK itu tidak dibersihkan, dan itu saya menemukan sendiri. Waktu itu mungkin karena pasiennya merasakan demam panas langsung pergi ke UGD. Waktu itu saya periksa untuk mungkin untuk payudaranya itu terjadi
karena tidak ada pola hidup bersih atau mungkin karena takut ya. Soalnya ibu hamil itu mau jalan aja juga takut. Terus kemudian saya baru minggu kemarin itu di ibu postpartum, bayinya itu dibungkus dengan tisu tali pusatnya, karena mungkin dari keluarga itu takut untuk karena ini ya nggak ada kasa atau apa, jadi terlihat full plasetanya, jadi dibungkus dengan tisu ya. Jadi itu salah satu kurangnya pengetahuan ibu hamil dan nifas. Kemudian adanya kecemasan ibu hamil saat menghadapi persalinan. Mungkin karena saya di persalinan di PK, jadi banyak ditemukan ibu hamil itu yang tidak bisa mengatur nafas atau kecemasan pada saat persalinan. Terus kemudian kurangnya pendampingan atau dukungan dari keluarga khususnya suami. Contohnya pada saat pemeriksaan, pada dukungan suami itu untuk pendampingan sangat penting. Isu yang diangkat adalah belum optimalnya kegiatan persalinan. Gagasan yang diangkat optimalisasi pelaksanaan ibu hamil untuk persiapan kehamilan dan persalinan yang nyaman, lancar, dan bahagia di puskesmas Banyuwangi dengan inovasi si Kamila. Next. Untuk kegiatan yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang pertama tahapan kegiatannya itu berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor mengenai masalah yang ada, yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas bayi baru lahir, dan KB pasca persalinan. Untuk hasilnya yaitu mengetahui masalah masyarakat, terutama ibu hamil yang belum paham tentang kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas bayi baru lahir, dan KB pasca persalinan. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi, kegiatan kelas ibu hamil untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh, dan keluhan selama kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, sehingga upaya preventif kesehatan untuk ibu hamil terlaksana sesuai dengan visi puskesmas Banyuwangi, yaitu mewujudkan masyarakat sehat di wilayah kerja puskesmas Banyuwangi. Yang kedua, tahapan kedua adalah mengumpulkan data sasaran ibu hamil, yaitu tahapannya melakukan koordinasi dengan bidang KIA untuk menentukan sasaran ibu hamil. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan kader posyandu untuk menentukan sasaran ibu hamil. Yang ketiga, mengidentifikasi data ibu hamil yang akan menjadi sasaran, yaitu sasaran ibu hamil di sini adalah ibu hamil yang umur kehamilan dimulai dari 20 minggu sampai 32 minggu. Terus kemudian sasarannya itu ibu hamil normal dan ibu hamil resti. Membuat grup WhatsApp khusus ibu hamil yang terbagi 2 kelas, yaitu kelas ibu hamil normal dan ibu hamil dengan resiko tinggi di wilayah puskesmas Banyuwangi. Hasilnya dokumentasi data sasaran ibu hamil wilayah puskesmas Banyuwangi, kemudian terbentuknya grup WhatsApp ibu hamil. Kontribusinya dengan visi dan misi itu dengan mengumpulkan data sasaran ibu hamil adalah salah satu untuk mendukung visi dari masyarakat sehat. Selain itu menunjang misi dari pemberian pelayanan secara prima di puskesmas. Next, selanjutnya adalah melakukan pembentukan kader-kader untuk kelas ibu, karena selama ini saya belum membentuk kader untuk kelas ibu. Untuk tahapannya yaitu melakukan koordinasi dengan bidang KIA untuk menentukan nama-nama kader kelas ibu hamil. Yang kedua, meminta kesediaan kader yang telah dipilih untuk menjadi kader kelas ibu hamil, memberikan sosialisasi kepada kader tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk hasilnya, print out data nama-nama kader. Untuk kontribusinya dengan melakukan pembentukan kader untuk kelas ibu hamil adalah salah satu yang berfungsi mewujudkan masyarakat sehat di wilayah kerja puskesmas Banyuwangi. Next, yang selanjutnya menyiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan kelas ibu hamil. Kami yaitu menyiapkan jadwal petugas dan materi kelas ibu hamil, menentukan waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan, membuat undangan untuk ibu hamil dan pasangan untuk keluarga terdekat atau keluarga terdekat, menyiapkan mikrofon dan speaker, menyediakan pantun bayi, menyediakan media lembar balik, iPad, laptop, dan LCD, menyiapkan kartu absensi tinta ibu hamil, menyiapkan snack untuk para peserta. Untuk outputnya yaitu tersedianya materi dalam bentuk PowerPoint dan video
distribusinya dan melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil prenatal yoga dan relaksasi maka sesuai dengan visi mewujudkan masyarakat sehat di puskesmas Banyuwangi. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, yaitu evaluasinya melakukan diskusi dengan mentor sehingga memperoleh masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, mengevaluasi lagi kegiatan pelaksanaan senam hamil sampai ibu paham, mengerti dan mampu mempraktekkan sendiri. Kemudian mengevaluasi kembali kepada ibu hamil dan pasangan. Yang ketiga, menjadwalkan ulang pertemuan selanjutnya. Untuk hasil atau outputnya yaitu dokumentasi hasil kegiatan. Distribusinya mengevaluasi pelaksanaan kegiatan senam hamil relaksasi maka sesuai dengan visi mewujudkan masyarakat sehat di wilayah kerja puskesmas Banyuwangi. Untuk harapan tahun kegiatan tahun pertama yaitu kegiatannya melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil setiap bulan 2 kali pertemuan. Yang kedua, membuat WA grup khusus ibu hamil yang berkelanjutan, monitoring absensi pintar ibu hamil, koordinasi dengan petugas kesehatan dalam penyampaian materi, menggunakan media sarana prasarana sesuai kebutuhan dalam menyampaikan materi. Yang keenam, melaksanakan kegiatan prenatal yoga dan relaksasi bagi ibu. Outputnya yaitu terlaksananya kegiatan kelas ibu hamil di puskesmas Banyuwangi secara rutin dan efektif. Kemudian terlaksananya pembuatan grup WhatsApp sesuai sasaran ibu hamil, yaitu hamil normal dan hamil resiko tinggi. Terlaksananya monitoring absensi pintar ibu hamil. Terlaksananya koordinasi dengan petugas kesehatan dalam penyampaian materi. 5. Terlaksananya penggunaan media dalam penyampaian materi. 6. Terlaksananya kegiatan prenatal yoga dan relaksasi bagi ibu hamil. Untuk kontribusi terhadap visi, kegiatan kelas ibu hamil adalah salah satu upaya preventif kesehatan sesuai dengan visi mewujudkan masyarakat sehat di wilayah puskesmas Banyuwangi. Untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat adalah melanjutkan kegiatan rutin kelas ibu hamil semuanya. Tahun kelima, melakukan evaluasi kegiatan kelas ibu hamil, yaitu terlaksananya evaluasi kegiatan kelas ibu hamil. Next, untuk kesimpulannya adalah dengan adanya kegiatan rutin kelas ibu hamil, maka ibu hamil dapat merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir. Dukungan media dan sarana dapat membantu pembelajaran kelas ibu hamil lebih menarik, interaktif, efisien, dan media juga dapat membantu ibu hamil memahami materi dengan lebih mudah. 3. Seluruh tenaga kesehatan puskesmas Banyuwangi dapat secara langsung ikut serta dalam program kelas ibu hamil. Dengan adanya relaksasi ibu hamil, ibu bisa menerapkan untuk kesiapan kehamilan dan persalinan yang nyaman. Dengan adanya kartu pintar ibu hamil, petugas bisa lebih mudah memantau kedatangan ibu hamil dan memudahkan ibu hamil untuk mengingat tanggal pelaksanaan dan materi kelas ibu hamil. Selanjutnya, grup WhatsApp ibu hamil sangat membantu agar bisa mengetahui perkembangan kesehatan ibu hamil yang berkelanjutan. Hubungan dengan kader bermanfaat, yaitu dapat menjadi sumber informasi yang membantu ibu hamil dan tenaga kesehatan. Saran, melihat dari tujuan rencana kerja diharapkan ibu hamil dalam kegiatan kelas ibu hamil bisa konsisten dan bisa terlaksana secara efektif di puskesmas Banyuwangi. Senantiasa membangun hubungan baik dan meningkatkan kerjasama, koordinasi dengan pimpinan dan pegawai terkait pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil, tidak hanya saat aktualisasi, namun seterusnya dimanapun kita ditempatkan. Setiap ASN hendaknya menekan pada core value ASN dalam setiap kegiatan apapun di lingkungan kerja sehingga citra ASN menjadi baik dan selalu mengutamakan layanan prima kepada masyarakat. Ini adalah salah satu kartu pintar kelas ibu hamil di mana di sini ada tanggal kehadiran, nanti ditulis dengan materi apa yang didapatkan pada saat kelas ibu hamil, kemudian tanda tangan peserta dan tanda tangan petugas. Sebelumnya untuk kelas ibu hamil itu di buku KIK sudah ada absensi kehadiran kelas ibu hamil, di mana di sini
prokes atau T bisa masuk di program kelas ibu hamil. Salah satunya kemarin 19 Oktober sudah terlaksana dengan analis, yaitu dengan Bu Nia Eri Kristianitas dengan materi triple eliminasi. Untuk bulan depan bisa sama dengan bidang sehari-hari ini karena bertanggung jawab atas layanan KB. Selanjutnya dengan saya sendiri tentang perawatan bayi lahir ini untuk program mulai dari tahun 2004 mulai dari bulan ini. Oke. Ini salah satu grup ibu hamil puskesmas Banyuanyar. Ini grup kelas ibu hamil Banyuanyar seluruh dari Banyuanyar dan Sumber. Untuk selanjutnya kita nanti akan membuat grup kelas untuk grup ibu hamil yang membedakan antara ibu hamil normal dan ibu hamil resi. Selanjutnya next. Ini adalah salah satu contoh WhatsApp yang bisa berkelanjutan, yaitu pasien memberikan laporan bahwa dia sudah lahir, di mana dia persalinan di RSN. Next. Ini kegiatan kemarin yang disampaikan oleh Bu Nia Eri. Next. Ini kemudian relaksasi. Next. Nah ini pendampingan suami. Ini terrealisasinya tahun 2022. Mungkin selanjutnya nanti minimal untuk masih hamil itu adalah pendampingan suami itu 1 kali. Tapi tahun depan insya Allah tidak hanya 1 kali untuk pertemuan pendampingan ibu hamil. Salah satu media sarana yang ada di puskesmas itu punya pantau kemudian lembar balik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin ada masukan atau